Di kesempatan pagi ini, kembali kita lanjutkan kajian dengan membaca buku Bahjah Qulubil Abrar, karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Dan insyaAllah kita memasuki hadis yang ke-30. Penulis rahimahullah menyebutkan, An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Idza maridal abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqima. Apabila seorang hamba mengalami sakit atau dia safar, maka dicatat untuknya ma kana ya'malu sahihan muqima, sesuai dengan apa yang menjadi kebiasaan dia beramal ketika sehat dan ketika mukim. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Kita baca keterangan dari penulis. Hadza min akbari minanillahi ala ibadihil mu'minin. Ini salah satu di antara nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya yang beriman. Anna a'malahum al-mustamirrah al-mu'tada. Bahwa amalan mereka yang dilakukan terus-menerus dan menjadi rutinitas. Idza qata'ahum anha maradun aw safarun, apabila ada sakit, kondisi sakit, atau dia mengalami safar, memutus kebiasaan amal soleh tadi. Kutibat lahum kulluha kamilah, maka dicatat untuk mereka sebagai amal soleh kamilatan, sempurna. Li'anna Allah ya'lamu minhum annahu laula dhalikal mani' la fa'aluha. Karena Allah Subhanahu wa taala tahu dari mereka, andaikan mereka tidak memiliki halangan tadi, pasti mereka akan melakukan amalan itu. Fayu'tihim ta'ala biniyatihim mithla ujuril amilin. Maka dengan niat mereka, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Ma'ajril maradil khas, di samping pahala sakit yang dia derita. Andaikan orang ini tidak sakit, dia pasti sholat jamaah ke masjid. Andaikan orang ini tidak safar, dia pasti Jumatan. Tapi karena beliau safar, karena beliau sakit, karena beliau ada uzur sehingga tidak bisa puasa sunnah, maka dia mendapatkan dua pahala. Pertama adalah pahala rutinitas amal itu, dan yang kedua adalah pahala sakit yang dia alami. Wa ma yahsulu bihi minal qiyam biwadhifatis sabri. Di samping itu dia juga mendapatkan pahala biwadhifatis sabri, berupa rasa sabar yang dia alami. Au ma huwa akmalu min dzalika minar ridha wa syukr. Atau bahkan yang lebih dari itu, yaitu ketika dia memiliki rasa ridha dan bersyukur kepada Allah. Wa minal khudu'i lillah, dan tunduk kepada Allah, wal inkisari lahu, tunduk di hadapannya. Wa ma'a ma yaf'aluhul musafir min a'mali rubama la yaf'aluha fil hadar. Demikian pula apa yang dilakukan oleh musafir min a'malin, berupa aneka amalan yang mungkin akan dia kerjakan ketika dia tidak safar. Lawan dari safar adalah hadar. Min ta'limin, seperti mengajar, au nasihatin, atau memberikan kajian, au irsyadin ila maslahatin diniyah au dunyawiyah, atau dia memberikan arahan kepada orang lain untuk kemaslahan agama dan duniawi. Wa khususan fil asfar al-khairiyah, terutama untuk safar-safar yang nilainya amal saleh seperti jihad, haji, umrah, dan semacamnya. Wa yadkhulu fi hadzal hadits, dan termasuk dalam hadis ini adalah bahwa siapa yang melakukan ibadah ala wajhin naqis, dengan cara yang tidak sempurna, wa huwa ya'jizu an fi'liha ala al-wajhil akmal, karena dia tidak mampu untuk melakukannya dengan sempurna. Nggak bisa berdiri karena berada di pesawat, nggak bisa rukuk sujud karena depannya ada kursi. Ketika di kereta misalnya dia sholat, fa innallaha yukmilu lahu biniyatihi ma kana yaf'aluhu law qudira alaihi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan sempurnakan dengan niatnya tadi sesuai dengan apa yang dia kerjakan, andaikan dia qudira alaihi, diberi kemampuan untuk melakukannya. Fa innal ajza an mukammilatil ibadah nau'u marad.
karena ketidakmampuan untuk melakukan ibadah dengan sempurna termasuk bagian dari rasa sakit, termasuk bagian dari penyakit. Wa man kana min niyatihi amalu khairin, siapa yang punya niat untuk beramal soleh, lakinnahu ishtaghala bi amalin akhar afdala minhu, namun dia disibukkan dengan pekerjaan yang lain yang lebih afdal daripada itu. Wala yumkinuhul jama', dan tidak mungkin bagi dia untuk menggabungkan bainal amrain, kedua amalan tadi. Fahuwa aula ayyuktaba lahu dzalikal amal, maka orang seperti ini lebih layak untuk dicatat melakukan amalan tersebut, alladzi mana'ahu minhu amalun afdalu min, karena dia terhalangi untuk melakukan amalan tersebut disebabkan dia melakukan amal yang lebih afdal. Jadi contohnya apa yang kalau di Indonesia, misalnya ada orang baca Quran lalu terhenti karena masuk waktu adzan, sehingga dia dengerin itu adzan. Dia dengerin adzan, dia jawab adzan. Bacaan Qur'annya dihentikan. Atau ada orang yang sedang melaksanakan sholat sunnah. Tiba-tiba datang khatib Jumat. Kemudian dihentikan sholat sunnahnya untuk mendengarkan khutbah Jumat. Maka bisa jadi dia mendapatkan pahala tadi, bacaan Quran. Karena kalau tidak ada adzan, dia akan terus baca Quran. Kalau khatib belum datang, dia akan terus untuk salat sunnah. Bal law ishtaghala binadhirihi, bahkan bisa jadi ketika dia melakukan kegiatan yang semisal dengan itu. Jadi misalnya dia baca Quran, terus kajian dimulai. Saat kajian dimulai, dihentikan baca Qurannya untuk dengerin kajian. Wa fadlullahi ta'ala azim, dan karunia Allah sangat besar. Masya Allah. Baik, sekarang coba kita buat rincian tentang ini. Seperti yang kita pahami, bahwa niat punya pengaruh besar terhadap pahala amal. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menghisap hamba itu lahir batin. Hisab itu berlaku lahir batin. Sebagaimana yang pernah disabdakan oleh Nabi SAW, Innallaha la yanzuru ila suwarikum, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum. Allah tidak melihat jasad. Walakin yanzuru ila qulubikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidaklah melihat jasad kalian, wajah kalian, tapi yang Allah lihat adalah hati dan amal. Dari sini kita bisa lihat bahwasanya kita ini dihisab oleh Allah lahir batin. Sebagaimana kita dituntut untuk baik secara lahiriah, kita juga dituntut untuk baik secara batin. Selanjutnya, di sana ada niat dalam bentuk rencana amal yang disebut dengan alhammu. Alham atau rencana untuk beramal, jika tidak jadi amal, ketika tidak jadi amal, maka bernilai pahala. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari, dan sudah pernah kita bahas ini ya, man hamma bil hasanati falam ya'malha, barang siapa yang punya keinginan untuk melakukan amal soleh dan dia tidak berhasil melakukannya, kutibat lahu hasanatun kamilah, maka tercatat untuknya satu amal kebaikan. Sehingga pahala dalam hal ini tetap mengalir walaupun yang bersangkutan tidak jadi beramal. Nah, inilah yang ada kaitannya dengan hadis tadi. Idza maridul abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahiha. Kalau seorang hamba itu sakit atau safar, maka dicatat untuknya sebagaimana kebiasaan amal soleh yang dia kerjakan ketika sehat atau tidak safar. Baik. Kemudian
dicatat sesuai niat yang bertahan, sebagaimana kebiasaan melakukan amal soleh. Nah, dalam posisi ini berarti bentuknya adalah ada kebiasaan, dan kebiasaan itu bentuknya amal soleh, apapun bentuknya. Yang kedua, niat tidak putus, sehingga orang ini masih punya niat untuk melakukannya, tapi ada halangan. Nah, ada halangan. Halangan ini bisa bentuknya sakit, bisa bentuknya safar. Halangan ini bisa bentuknya sakit atau bisa bentuknya safar. Artinya apa? Halangan yang bentuknya sakit atau bentuknya safar ini sifatnya bukan pembatasan, sehingga bisa berlaku untuk semua bentuk halangan yang lain. Ketika 3 unsur ini ada, maka pahala tetap mengalir. Baik. Nah, kemudian pahala yang tetap mengalir itu bentuknya gimana? Tadi penulis menyebutkan ada 3 bentuk halangan. Ada 3 bentuk halangan. Yang pertama, halangan puncak atau halangan puncak. Kita sebut aja halangan puncak. Halangan puncak berarti tadi sakit atau safar. Ya. Yang kedua, halangan tidak bisa, atau sehingga di sini kita tulis sehingga tidak bisa melakukannya sama sekali. Tidak bisa melakukan sama sekali. Yang kedua adalah halangan parsial. Ini juga bisa bentuknya sakit atau kondisi. Sehingga di sini efeknya adalah sehingga tidak bisa melakukan dengan sempurna. Banyak sekali orang yang lututnya nggak kuat kalau dipakai turun naik ketika i'tidal sujud, kemudian naik lagi ke rakaat berikutnya. Akhirnya dia sholat di atas kursi sambil duduk, sehingga dia bisa berdiri ketika baca surat. Giliran dia mau rukuk atau mau sujud, dia duduk. Kemudian dia rukuk dan sujud di kursi. Orang ini pinginnya sempurna, tapi dia nggak bisa sempurna karena kondisi yang dia alami. Itulah yang disebut dengan halangan parsial. Kemudian yang ketiga, ada halangan karena benturan. Benturan dengan amal yang lain. Baik karena amal yang lebih afdol, atau karena amal yang semisal, atau karena ada perubahan waktu atau perubahan momentum, ya. Perubahan momentum dalam beramal. Jadi misalnya perubahan momentum ini tadi ini khatib belum datang. Ketika khatib datang, momentumnya berarti mendengarkan khutbah, belum iqamat. Berarti ada orang yang baca Quran sebelum iqamah, kemudian datang iqamah, maka momentumnya berubah. Yang sebelumnya adalah momentum menunggu sholat, sekarang momentumnya harus mengerjakan sholat jamaah, dan demikian seterusnya. Lalu beliau mengatakan, wa fadlullahi azim, dan karunia Allah itu besar. Artinya
Mudah bagi Allah untuk memberikan pahala bagi hambanya sesuai yang dia kehendaki. Dan Allah tidak pernah dirugikan ketika dia memberikan pahala yang banyak, walaupun hambanya beramal sedikit. Dari sinilah pentingnya belajar untuk punya niat yang baik, agar kita selalu bisa istiqomah dalam menjaga amal soleh, walaupun mungkin kita ada halangan untuk melakukannya. Walhamdulillah. Sekarang kita akan sambung ke hadis berikutnya. Al-hadithul hadi wa thalathun. Hadis yang ke-31. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asri'u bil janazah. Segerakanlah mengurusi jenazah. Fa in taku salihatan, kalau dia adalah orang baik, fa khairun tuqaddimunaha ilai, maka kalian menyegerakan kebaikan baginya. Wa in taku ghaira dzalika, dan kalau dia bukan orang yang baik, fa syarrun tad'unahu an riqabikum, maka ini adalah orang buruk yang segera kalian lepaskan dari pundak kalian. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadzal hadis, dalam hadis ini muhtawin ala masail usuliyah, mengandung beberapa permasalahan usul fikih, wa furu'iyah, dan permasalahan bab fikih. Ada usul fikih, ada bab fikih. Fa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, asri'u bil janazah, segerakanlah pengurusan jenazah. Yashmulul isra' bitaghsiliha wa takfiniha wa hamliha wa dafniha, mencakup menyegerakan untuk memandikan, mengkafani, kemudian membawa ke makam, dan termasuk memakamkan. Wa jami'u muta'alliqatit tajhiz, dan semua yang berkaitan dengan menangani jenazah. Walihada kanat hadhil umur min furudil kifayah, karena itulah perkara semacam ini termasuk kewajiban yang sifatnya kewajiban kifayah. Wa istasna min hadzal isra', dikecualikan dari hal ini adalah, kecuali artinya jangan disegerakan, idza kanat ta'khiru fihi maslahah, ketika penundaan itu ada sisi maslahat rajihah yang lebih kuat. Seperti kaiyamu tabaghtah, ada orang yang meninggalnya baghtatan, meninggalnya dadakan, meninggal mendadak. Fayata'ayyanu ta'khiruhu hatta yatahaqqaqa mautuhu, maka harus ditunda sampai bisa dipastikan kalau orang itu mati. Ya, biar tidak ada kejadian mati suri yang sudah dimakamkan. Karena terkadang ada orang yang dia sebenarnya belum mati, ini pingsan orangnya, tapi dikiranya mati. Sehingga kadang sudah dimandikan, sudah dikafani. Begitu sudah dikafani, dia hidup. Akhirnya bikin kaget yang lain. Padahal bisa jadi sudah disolati, tapi ternyata orangnya hidup lagi. Karena sejatinya dia belum mati, tapi dia baru mati suri. Li'alla yakuna qad asabat usakta. Karena bisa jadi dia mengalami mati suri, asabat usakta. Wa yanbaghi aidan, demikian pula ta'khiruhu li kathratil jam'i, menunda karena banyaknya orang yang kumpul untuk menyolati jenazah. Awil khuduri awil khudurin man lahu haqqun alai aw qaribun min qaribin wa nahwihi, atau nunggu kehadiran orang yang punya hak untuk menyolati langsung jenazah ini, seperti kerabat dekatnya atau yang lainnya. Wa qad allala dzalika bimanfaatil mayyit litaqdimihi lima huwa khairun lahu minan na'im. Dan qad allala dzalika, ini bisa diberi alasan bimanfaatil mayyit, dengan memberikan manfaat bagi mayit, litaqdimihi lima huwa khairun lahu minan na'im, karena dia pernah memberikan kenikmatan, pernah memberikan kebaikan bagi orang lain. Au limaslahatil hayy, atau untuk kemaslahatan yang hidup, bisur'ati fil ib'ad anisyarri. Jadi Nabi SAW menyebutkan di sini, kenapa disegerakan? Karena ini akan memberikan manfaat bagi mayit, sebab dia disegerakan untuk mendapatkan balasan kebaikan baginya berupa kenikmatan.
atau untuk kemaslahatan orang yang hidup, karena dengan menyegerakan itu berarti dia mereka menjauhkan orang hidup tadi anisyarri, dari keburukan mayit ini. Nah, dia penjahat, ya sudah kita segerakan aja biar segera mendapatkan balasan. Wa idza kana hadza ma'muran bihi fi umuri tajhizihi, jika ini diperintahkan untuk urusan mengurusi jenazah, fa min babil aula al-isra'u fi ibra'i dhimmatihi, maka lebih ditekankan lagi untuk menyegerakan pembebasan tanggung jawabnya, baik berupa utang atau kewajiban yang belum tertunaikan. Fa innahu ila dzalika ahwaj, karena dia lebih membutuhkan hal itu. Nah, jadi di sini ada motivasi atau perintah dari Nabi SAW untuk menyegerakan penanganan jenazah. Maka terkandung di dalamnya adalah motivasi untuk menyegerakan penyelesaian tanggung jawab jenazah. Tanggung jawab jenazah itu contohnya apa, Pak? Utang, kemudian kewajiban yang belum tertunaikan, dan seterusnya. Pertanyaannya, bagaimana dengan yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW? Beliau meninggal di hari Senin, tapi beliau dimakamkan di malam Rabu. Kenapa bisa demikian? Karena saat Nabi SAW wafat, Madinah belum punya pemimpin pengganti. Maka jasad beliau tidak dimakamkan dulu, menunggu pemimpin penggantinya. Jadi cukup lama, 2 hari plus sekian jam, karena dimakamkan di waktu malam. Sampai ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sudah terbaiat jadi khalifah, barulah kemudian Rasulullah SAW dimakamkan. Dan kalau pemakaman ditunda, maka yang bisa dilakukan adalah memandikan, mengkafani dulu, jangan ditunda. Sehingga nanti memandikan, mengkafani, lalu silakan jenazah ditunggu untuk kepentingan-kepentingan tadi. Wa fihi al-hathu 'ala al-ihtimam bi sya'ni akhika al-muslim hayyan wa maita. Dalam hadis ini juga terdapat motivasi, ya, untuk menangani urusan saudara sama muslim, baik yang hidup maupun yang sudah mati. Sehingga saudara yang muslim ditangani, yang sudah meninggal ditangani dengan baik. Wa bil isra'i ila ma fihi khairun lahu fi dinihi wa dunya, dan menyegerakan dia untuk mendapatkan kebaikan dalam agama maupun dunianya. Kama anna fihi al-hathu 'ala al-bu'di an asbabish syarri. Di sini juga terdapat motivasi untuk menjauhkan diri dari semua sebab-sebab keburukan. Wa muba'adati al-mujrimin, dan kita menjauhkan dari orang yang berbuat dosa walaupun dia sudah mati. Sehingga kata Nabi SAW, kalaupun dia orang buruk, fasyarrun tada'unahu an riqabikum, itu adalah keburukan yang kalian lepaskan dari pundak kalian. Hatta fil halati allati yubtalal insan fiha bimubasyaratihim, ya, termasuk dalam kondisi ketika seseorang itu akan mendapatkan dampak buruk pada saat dia bergaul dengan orang seperti itu. Sehingga di sini mengajarkan kepada kita, kalau orang buruk yang sudah mati saja, kita diperintahkan Nabi SAW untuk menyegerakan dia dimakamkan. Dan beliau kasih alasan, berarti kau melepas beban keburukan di pundakmu. Maka apalagi orang yang masih hidup. Orang jahat yang masih hidup, ya kau jangan dekat-dekat dengan dia, karena kau akan bisa mendapatkan dampak buruk darinya. Wa fi hadzal hadits itsbatu na'imil barzakh wa 'adzabihi. Dalam hadis ini terdapat pelajaran tentang adanya nikmat kubur dan azab kubur. Di sini ada keterangan al-barzakh huwa ma baina mautil insan wa ba'thihi lil hisab. Yang dimaksud dengan al-barzakh adalah fase antara kematian seseorang dengan dia dibangkitkan oleh Allah untuk menjalani hisab. Alam kubur itulah alam barzakh. Kenapa disebut sebagai alam barzakh? Karena dia seperti pemisah antara alam dunia dan alam akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Marajal bahraini yaltaqiyan, bainahuma barzakhun la yabghiyan." Allah mempertemukan dua lautan, di antara keduanya ada barzakh, sehingga antara satu air laut kanan dengan air laut kiri la yabghiyan, tidak saling bercampur. Selanjutnya,
Wa qad tawatarat bidzalikal ahadits. Dan tentang adanya nikmat dan azab kubur disebutkan dalam banyak hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anna mabda'a dzalika wad'uhu fi qabrihi idza tamma dafnuhu. Dan ini dimulai ketika dia sudah diletakkan di dalam kubur setelah pemakaman selesai. Walihada, karena itulah yushra'u fi hadhil hal, dianjurkan dalam kondisi ini al-wuqufu ala qabrihi wad du'a lahu wal istighfar. Dalam kondisi setelah selesai pemakaman, dianjurkan untuk tetap diam di makam sesaat, mendoakan orang yang sudah meninggal dan memohonkan ampun untuknya. Wa su'alullahi lahu tsabat. Dan minta kepada Allah Ta'ala keteguhan. Nah. Wa fi hadza aidan, dalam hadis ini juga terdapat at-tanbih, peringatan. Ala asbabi na'imil barzah wa adzabihi. Agar seseorang berusaha untuk memperjuangkan sebab-sebab yang bisa mengantarkan kenikmatan alam kubur dan azab kubur dan menghindari azab kubur. Wa anna asbaban na'im as-shalah. Dan sebab untuk bisa mendapatkan kenikmatan kubur adalah as-shalah, memperbaiki diri. Liqaulihi, kan Nabi SAW mengatakan, fa in kanat salihah, kalau jenazah itu adalah jenazah yang baik. Was-salahu kalimatun jami'ah. Kebaikan adalah satu kalimat yang ringkas, tahtawi ala tasdiqillah, mencakup unsur membenarkan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mentaati Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa tasdiqul khabar wa imtithalul amri, sehingga bentuknya adalah membenarkan berita, mengikuti perintah, wa ijtinabin nahyi, dan meninggalkan larangan. Wa annal adzaba sababuhu al-ikhlalu bis-shalah, dan azab itu sebabnya adalah ketika seseorang meninggalkan kebaikan, imma li syakkin fid-din, bisa bentuknya karena dia ragu terhadap agama, sehingga sumber kenikmatan barzah, sumber kenikmatan barzakh. Apa sumber kenikmatan barzakh? Amal soleh. Amal soleh ini mencakup amal soleh lahiriah dan amal soleh batin. Amal soleh batin bentuknya adalah, apa bentuk amal soleh batin? Iman kepada rukun iman. Itulah amal soleh batin. Jadi sumber kenikmatan alam barzah adalah amal soleh. Dan yang namanya amal soleh, di sana ada amal soleh lahiriah dan ada amal soleh batin. Maka seorang muslim hendaknya memperjuangkan dua hal ini. Tayyib. Karena itu ragu dengan kebenaran agama termasuk kejahatan. Sebab berkaitan dengan berita yang datang dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ ada 3 sikap manusia. Ya, berkaitan dengan terkait kabar dari Allah dan Rasulnya. Di situ ada 3 sikap manusia. Pertama, percaya 100%. Inilah yang disebut dengan iman. Yang kedua, jadi saya yakin betul surga itu ada, neraka itu ada, aneka kenikmatan dan azab itu ada. Yang kedua, ragu. Sehingga ragu ini tidak percaya 100%, tapi tidak ingkar, tapi tidak mengingkari. Yang ketiga, menolak, alias kufur 100%. Sehingga dia nggak mau
dia betul-betul kufur 100%, nggak mau percaya. Dan ini banyak ya, karena tidak semua orang itu bisa dengan mudah untuk percaya walaupun ada dalilnya. Terutama penghalangnya adalah apa penghalangnya? Logika dan akal. Sehingga akidah yang lurus itu menghadapi dua permasalahan. Pertama adalah penolakan dari orang yang mendewakan akal. Jadi kalau nggak masuk akal ya nggak dipercaya. Di saat yang sama, akidah yang lurus menghadapi infiltrasi akidah yang tidak pernah diajarkan. Dari munculnya mitos di masyarakat. Sehingga ada banyak sekali akidah-akidah yang dia nggak punya landasan, jadilah mitos. Sumbernya apa? Nggak jelas, nggak tahu. Pokoknya tiba-tiba sudah menjadi mitos di masyarakat. Demikianlah posisi serangan akidah. Maka belajar akidah yang lurus adalah menghilangkan mitos dari hati, dan di saat yang sama siap menerima semua informasi yang datang dari Al-Quran dan hadis yang sahih, karena dia meyakini bahasanya itu adalah berita yang datang dari wahyu Allah Ta'ala. Baik, kita lanjutkan. Awistira'u 'alal maharim, atau melanggar sesuatu yang dilarang. Aw litarki syai'in minal wajibat, atau meninggalkan kewajiban. Jadi keburukan itu bentuknya bisa keburukan batin, yaitu ragu dengan kebenaran agama, atau keburukan lahir seperti melakukan tindakan-tindakan yang haram, meninggalkan salat yang wajib, wal faraid, ya, meninggalkan kewajiban-kewajiban agama, wa jami'ul asbab al mufassalah fil ahadits wal athar tarji'u ila dzalik. Dan semua sebab bisa dirinci dalam hadis tersebut dan athar kembali kepada hal itu. Walidzalika qala ta'ala, karena itu Allah Ta'ala berfirman, la yaslaha illal ashqa. Neraka tidak akan dimasuki kecuali oleh orang yang celaka. Alladzi kadzdzaba wa tawalla, yang dia mendustakan, tidak mau beriman dan dia berpaling. Maksudnya adalah kadzdzabal khabar, dia mendustakan berita, nggak percaya dengan apa yang pernah disampaikan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa tawalla 'anil amri, dan dia berpaling dari perintah, sehingga ada perintah nggak digubris. Seperti ini bisa menyebabkan yang bersangkutan berstatus sebagai orang yang buruk, sebagai syarrun. Yang syarrun ini Nabi SAW minta kalau mau dia mati ya segerakan saja. Fasyarrun tada'unahu ala riqabikum, karena itu adalah keburukan yang kalian lepaskan dari tanggung jawab kalian. Wallahu a'lam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar, dan insya Allah di pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas hadis ke-32 yang menjelaskan tentang nisab aneka objek zakat. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, alhamdulillah, jazakallah khair Ustadz untuk materi dan penjelasannya. Afwan Ustadz, apa masih dibuka sesi tanya jawab Ustadz? Baik, silakan. Ya, baik. Jazakallah khair. Baik, untuk teman-teman yang ingin bertanya. Sebentar, ditunggu sebentar ya. Sampai dia jatuhkan pilihannya kepada si A. Ternyata perjalanan pernikahan dia dengan si A nggak karu-karuan. Banyak sekali masalah. Ada karakter-karakter si A yang dulu tidak dia ketahui ternyata bermunculan sekarang. Dia nyesal kenapa dulu nggak milih si B misalnya. Dan model penyesalan seperti ini terjadi pada siapapun. Ada orang yang dia milih sekolah A, tidak milih sekolah B. Kemudian dia nyesal kenapa dulu milih sekolah A. Lalu bagaimana sikap kita? Pertama, sebatas menyesal terhadap pilihan yang sudah kita tentukan karena kita mendapatkan dampak buruk. Dalam arti kita sedih, kita nggak nyaman. Itu manusiawi.
Karena manusia dia akan merasa sedih, merasa tidak nyaman pada saat dia mendapatkan musibah. Dah? Yang kedua, dalam posisi ini dia tidak boleh suudzon kepada Allah. Bentuk suudzon kepada Allah adalah saat dia emosi, baik dilampiaskan secara lahir maupun tersimpan dalam batin. Memang terkadang ada yang tidak ngomong, ada yang tidak curhat, ada yang tidak melampiaskan secara lahir, tapi batinnya, orang Jawa mengatakan gunduk, marah berat, batinnya marah berat, sehingga dia merasa emosi kepada Allah. Ini contoh bentuk orang yang suudzon kepada Allah. Dan ini yang boleh kita sebut tadi ya, berarti dia tidak terima dengan takdir Allah. Ini tidak boleh, karena Allah Subhanahu wa ta'ala seluruh perbuatannya baik. Maka dia harus jaga hati, jaga pelampiasan batin, jangan sampai dia melakukan perbuatan yang menunjukkan kalau dia itu emosi dengan takdir Allah. Kemudian yang ketiga, tidak boleh berandai-andai. Nabi SAW mengatakan, fa in asabaka syai'un fala taqul law fa innahu taftahu abwabasy syaitan. Kalau kamu mendapatkan satu musibah, mengalami kegagalan, jangan berandai-andai, karena itu akan membuka pintu setan. Membuka pintu setan itu gimana? Saat orang itu berandai-andai, nanti efeknya adalah dia akan menyesali takdir tadi, tidak terima dengan takdir Allah. Jadi sebatas sedih dengan hal buruk yang dia alami, sah-sah saja, itu manusiawi. Anda melakukan sebuah perjalanan, lalu bingung ini mau ngambil jalan kanan atau ngambil jalan kiri, walaupun sama-sama tembus. Cuman kita tidak tahu, Google Map-nya nggak ada, cuman nebak-nebak saja, coba kanan, ambil kanan. Ternyata ketika ngambil kanan, macet, krodit, jadi nggak bisa gerak itu mobil. Akhirnya Anda merasa sedih, merasa jengkel. Kenapa tadi nggak milih ke kiri? Andai kan saya milih ke kiri, mungkin ini nggak macet. Nah, yang kayak gitu nggak boleh. Karena ketika dia sudah berandai-andai, nanti akan dibesarin sama setan. Akhirnya membuat dia jadi tidak terima dengan takdir Allah Ta'ala. Walaupun hanya sebatas macet ya, yang tidak sampai pada tingkatan mencelakakan dirinya atau hartanya atau yang lainnya. Wallahu a'lam. Ya, baik. Jazakallah khair Ustaz. Ini ada pertanyaan lagi. Ya maaf teman-teman, ini saya coba bacakan yang memang nampaknya urgent gitu ya. Pertanyaan kedua Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Anak seorang mahasiswi yang juga membantu orang tua di rumah dan berusaha rutin menghadiri majelis taklim serta majelis ilmu. Terkadang Ana merasa sangat lelah sehingga sakit karena harus membagi waktu antara kuliah, membantu orang tua dan menuntut ilmu syar'i. Dalam kondisi seperti ini, bagaimana cara menjaga keikhlasan dan niat agar semua yang dijalani tetap bernilai ibadah di sisi Allah? Dan bagaimana batasan seorang muslim dalam beramal dan menuntut ilmu agar tidak memaksakan diri sampai mengganggu kesehatan? Demikian Ustaz. Kalau kondisinya seperti yang Anda ceritakan, berarti beban Anda harus dikurangi. Dan beban ketika dikurangi berarti lakukan prioritas. Skala prioritasnya dari apa yang tadi Anda sampaikan ya. Kuliah, membantu orang tua, belajar ilmu syar'i. Kira-kira mana yang prioritas untuk didahulukan? Kalau Anda merasa membantu orang tua ini yang prioritas, misalnya Anda merasa kasihan dengan bapak ibu yang kerjanya sangat berlebihan sehingga ingin diringankan, ya sudah, Anda coba membantu orang tua, lalu mungkin harus melepas salah satu, kuliahnya dilepas. Berat ya Pak kuliah kalau dilepas, nanti jadinya nggak lulus-lulus. Ya mungkin Anda bisa cuti dulu atau keluar dari tempat kuliah itu. Jadi sudah menyatakan nggak dapat gelar juga nggak apa-apa. Misalnya ya. Itu kalau Anda rela untuk keluar dari kuliah. Tapi kalau Anda tetap berharap ya bisa lulus, punya gelar sarjana, ya silakan bertahan. Namun nanti juga minta izin ke orang tua agar Anda bisa lebih ringan bebannya. Jadi misalnya Anda minta ke orang tua karena terlalu banyak aktivitas sehingga mohon izin bisa tidak membantu. Kalau orang tua ridho dan oke aja, ya, berarti beban yang dilepaskan adalah beban membantu orang tua. Sementara untuk belajar ilmu syar'i, memang ini tetap harus dijaga. Dan
posisi mahasiswa sebelum menikah itu golden age, usia emas, di mana dia belum sibuk dengan aktivitas keluarga. Mungkin Anda bisa tanya pengalaman ya, ibu-ibu yang sudah punya aktivitas keluarga, punya anak dan seterusnya. Lebih repot lagi, sehingga bisa jadi mereka nggak punya waktu untuk belajar ilmu agama secara serius. Maka kesempatan sebelum Anda menikah, mungkin Anda bisa maksimalkan untuk itu. Dan tidak harus kemudian pontang-panting datang ke sini. Anda mungkin juga bisa mengikuti kegiatan belajar ilmu agama melalui kajian online atau platform belajar online, sehingga tetap bisa mendapatkan ilmu walaupun Anda tidak harus datang bertatap muka langsung dengan atau berkumpul dengan majelis ilmu. Wallahu a'lam. Ya, baik. Jazakallah khair Ustaz. Masih ada waktu Ustaz? Nah, Ya, baik. Alhamdulillah. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini inti pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mengetahui jadwal masuk sholat, tetapi intinya misalkan tidak bawa HP dan sebagainya gitu Ustaz. Ya kalau bisa lihat matahari ya mungkin bisa melakukannya. Tapi kan kalau Anda berada di dalam ruangan terus tidak bisa melihat suasana di luar, akan sangat sulit. Maka dalam hal ini berarti Anda harus bisa berkomunikasi dengan orang yang tahu, misalnya dengan perawat atau dengan orang di sekitar yang nungguin Anda dan seterusnya. Jadi walaupun nggak bawa HP, nggak tahu jam, tapi tanya, sudah zuhur belum? Sudah asar belum? Sudah masuk maghrib belum? Jadi Anda tetap bisa melaksanakan sholat sesuai dengan waktunya, walaupun Anda tidak bawa HP. Intinya kalau nggak bisa melakukan sendiri, minta bantuan ke orang lain. Wallahu a'lam. Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah benar adanya mati suri dan apa hanya mitos? Yang kedua, apa hukum seorang yang melakukan amalan tanpa niat tapi dia yakin akan takdir Allah? Akan takdir Allah karena Allah Maha Baik. Demikian Ustaz, jazakallahu khair. Mati suri itu sejatinya bukan mati. Di buku yang saya tulis judulnya Bila Ku Mati, mungkin sebagian di antara jamaah sudah pernah punya buku itu. Kami bahas tentang mati suri. Hakikat mati suri itu seperti yang diistilahkan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir dengan al-wafatus sughra, wafat kecil. Seperti orang mati, seperti orang yang tidur. Jadi Allah Subhanahu wa taala menahan nyawanya sesaat. Allahul ladzi yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah yang mewafatkan jiwa ketika sudah mati dan jiwa yang belum waktunya mati fi manamiha, ketika dia tidur. Sehingga saat Anda tidur itu sejatinya Anda wafat, yang disebut dengan wafat sesaat, wafat sughra. Orang yang mati suri juga seperti itu. Persamaannya dalam hal ini adalah mati, tidur dan pingsan. Tidur dan pingsan itu disebut sebagai wafat sughra. Nah, mati suri itu kan pingsan sebenarnya. Tapi Pak, kok jantungnya nggak berdetak, nafasnya sudah tidak ada? Ya bisa jadi secara organ Allah hentikan, tapi dia belum mati. Kalau dokter kan bilang, selama batang otak itu nggak putus dan transfer darah ke otak itu tetap jalan, orang itu hidup, masih punya peluang hidup, walaupun mungkin bisa jadi dia diam. Akhirnya kadang dilakukan pacu jantung. Bahkan sebagian dokter pernah cerita, orang ini sudah mati, batang otaknya sudah putus, dia mati, cuman oleh dokter tetap dilakukan pacu jantung. Dan kata beliau, itu sebenarnya cuma adegan, biar nanti keluarganya merasa yakin bahwasanya kita sudah berjuang melakukan tindakan, tapi aslinya orangnya mati. Sampai kemarin tuh ada kasus ya, orang yang sudah mati terus dilakukan pacu jantung sampai patah tulangnya, tulang rusuknya itu sampai krak gitu. Akhirnya dokternya merasa menyesal. Setelah kita kasih tahu, mematahkan tulang orang mati itu dosanya sama sebagaimana mematahkan tulang orang yang hidup. Sehingga harus dihati-hati, terutama kalau sudah tua ya, di usia misalnya sudah 80-an, lalu yang bersangkutan sudah tidak berfungsi batang otaknya, sudah putus batang otak, kemudian dilakukan pacu jantung itu sampai crack gitu, tulangnya ada yang mengalami crack, jadi mungkin patah atau retak.
dan beliau menyesal karena sampai harus menyakiti jenazah. Wallahu a'lam. Ya, baik. Jazakallah khair Ustaz. Pertanyaan selanjutnya ini saya gabung pertanyaan 1 dan 2 karena masih hubungan ya. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya Ustaz. Perihal bagaimana hukumnya pengurusan jenazah yang sesuai syariat dan bagaimana menjelaskan kepada keluarga yang belum mengenal sunnah tentang pengurusan jenazah. Kemudian pertanyaan yang kedua, suami Ana meninggal jam 10 malam, lalu langsung dimandikan dan dikafani. Namun kami menunggu pagi sampai jam setengah 9 sambil menunggu anak yang dari pondok dari Jawa ke Tangerang. Itu bagaimana Ustadz hukumnya? Nah, demikian Ustadz pertanyaannya. Jazakallah khair. Kalau bicara bagaimana cara mengurus jenazah yang sesuai sunnah ya cukup panjang. Barangkali ini kajian tersendiri karena ada banyak sekali penjelasan baik dari dalil maupun keterangan para ulama tentang itu. Kemudian kita masuk ke yang kedua. Meninggal jam 10 malam, langsung dimandikan, dikafani, lalu ditunggu. Insya Allah tidak masalah. Ada maslahat seperti yang tadi diceritakan, nunggu anaknya yang di pondok, atau nunggu misalnya nunggu keluarganya yang ada di luar kota, agar mereka bisa ketemu jasad orang tuanya sebelum dimakamkan. Sah-sah saja hukumnya boleh. Termasuk misalnya dalam rangka untuk ngumpulin jamaah, biar nanti yang sholat lebih banyak, sehingga pengumumannya dibuat lebih panjang. Bisa jadi sampai jam 2 siang. Meninggal jam 10, jam 2 siang baru dimakamkan. Boleh saja. Insya Allah menunda seperti ini tidak sampai melanggar syariat. Walaupun yang lebih sesuai sunnah, kalau sudah tidak ada yang berkepentingan, sebaiknya segera dimakamkan. Wallahu a'lam. Ya, baik. Ustadz, tentang pemandian jenazah itu, jika memang demikian, apakah sah jika kita hanya mengguyurkan secara merata kepada mayit, kemudian kita sabun dan lain sebagainya? Apakah itu sudah dianggap sah untuk orang yang awam, Ustadz? Intinya seperti mandi junub. Kalau mayit itu sudah dibasahi dari ujung rambut sampai ujung kaki, seperti orang mandi junub, sehingga tidak ada bagian yang kering, kemudian setelah itu dikafani, sah. Maka misalnya ya, ada orang yang kesulitan memandikan jenazah, lalu dimasukkan ke dalam kolam. Jenazah itu ditenggelamkan dalam kolam, terus diangkat, tenggelamkan lagi, diangkat. Sehingga dia dimandikan dengan cara dimasukkan ke dalam genangan air. Apakah sah mandikan jenazah seperti itu? Sah. Seperti orang mandi junub masuk kolam. Dia berenang, langsung nyemplung, kemudian keluar dari kolam renang. Sah mandi junubnya. Karena yang penting adalah membasahi seluruh badan. Wallahu a'lam. Ya, baik. Ustadz, 2 pertanyaan lagi boleh Ustadz? Nah. Ya, baik. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bolehkah bekerja di anak perusahaan bank konvensional, ada perusahaan IT, perkebunan, dan lain-lain? Haramkah penghasilan seperti itu, Ustadz? Jazakallah khair. Anak perusahaan milik bank konvensional. Wallahu alam, kalau itu adalah anak perusahaannya, berarti yang ada adalah perusahaan tempat beliau bekerja ini modalnya dari lembaga keuangan riba. Nah, terus gimana Pak unit usahanya ini? Apakah kita boleh kerja di situ? Wallahu ta'ala alam. Ulama beda pendapat dalam hal ini. Sebagian ada yang melarang keras, sebagian ada yang menilai makruh, dan ada yang membolehkan. Di antara yang membolehkan adalah Imam Ibn Utsaimin. Dan beliau berdalil dengan interaksi Nabi SAW dengan orang Yahudi. Dan sebagian sahabat kerja kepada orang Yahudi. Padahal orang Yahudi mereka kadang makan dari hasil riba, ngumpulin harta dari hasil suhat, harta haram, hasil sogok. Ya. Allah Ta'ala berfirman, wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu. Orang Yahudi itu mengambil riba padahal mereka sudah dilarang. Di ayat yang lain Allah mengatakan, samma'una lil kadzib akaluna lis suhat. Mereka suka mendengarkan kedustaan dan suka makan sogok, as-suhat, sogok. Nah, kondisi ini tidak menghalangi para sahabat untuk bertransaksi dengan mereka. Dan jadi karyawan itu termasuk bertransaksi dengan mereka. Maka selama tidak ada unsur tolong-menolong dalam maksiat, insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam.
Ya, baik. Di sini ada yang resen, Ustadz. Kita berikan kesempatan. Silakan dibuka dan disampaikan secara singkat. Tafadhol. Apa berarti itu kerja di situ syubhat Ustadz ya? Bagi mereka yang mengatakan makruh itu masuk kategori syubhat. Tapi bagi mereka yang menilai mubah seperti Imam Ibnu Utsaimin, dan beliau berdalil dengan Ibnu Mas'ud ya. Ada orang yang menerima hadiah dari rentenir. Lalu Ibnu Mas'ud mengizinkan dan beliau mengatakan lakal hanna wa alaihil ana. Kau berhak dapat hadiah itu dan dosanya dia yang nanggung. Oh. Jazakumullah khair Ustadz. Ya, baik. Jazakallah khair, Ustadz. Ya, silakan Ukti Neneng dibuka mic-nya. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Ustaz, kami punya hutang ke saudara gitu ya. Nah, kami punya perjanjian dengan saudara itu nanti kalau bayarnya itu setelah rumah orang tua terjual karena akan bagi waris gitu. Nah, selama ini kita ya sedikit nyicil, tapi ketika misalnya tidak ada, ya udah tidak kami bayar gitu. Hanya di sini kita juga sering ya misalkan berinfak gitu. Nah, ini bagaimana Ustadz? Apakah penundaan ketika kita berjanji untuk membayarnya nanti setelah rumah mertua ya, terutama rumah mertua itu terjual, itu gimana Ustadz? Syukran jazakallahu khairan Ustadz. Selama yang memberi utang ridho, boleh. Karena kan nanti waktunya jadi tidak bisa diketahui kapan. Yang memberi utang, dia misalnya ngasih utang 50 juta. Kapan akan dibayar? Nanti kalau rumahnya sudah laku. Kapan rumahnya laku? Ya wallahu alam. Ya, kalau kemudian yang memberi utang ridho, ya sudah tidak apa-apa. Semoga jadi pahala sedekah bagi saya. Insya Allah tidak masalah. Sehingga dalam hal ini dikembalikan kepada pemilik piutang atau orang yang memberikan utang. Wallahu alam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.